Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa di hari ini. Lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Kelas Siapan Kesehatan. Kita lewat siaran di hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta kita belajar dari firman-Nya, mari kita berdoa. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Allah sumber segala berkat yang terus menyertai, memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu sebagai umat yang telah ditebus, yang terus diperkenankan untuk menikmati berkat Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena kekuatan dan segala hal yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Karena itu Bapa, biarlah di saat ini, lewat siaran Tabura Injil, kami boleh berjumpa. Dan lewat perjumpaan kali ini, kami hendak belajar dari firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami, sucikan kami, agar kami dilayakan untuk membaca serta belajar dari firman-Mu Tuhan di hari ini. Para pemirsa dimanapun mereka berada, yang saat ini ada sedang terbaring karena sakit, ataupun mereka yang sedang ada dalam berbagai aktivitas, yang sedang berdiri ataupun duduk, di mana saja mereka berada, dan juga turut mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami lewat siaran Tabura Injil, firman-Mu hendak disampaikan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dua bagian pembacaan, yaitu yang pertama terambil dari dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, dan yang kedua dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Dan pembacaan yang pertama terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 4. Kita akan baca secara khusus pada ayat yang ke-4b hingga ayat yang ke-5a. Lalu bagian yang kedua di dalam Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4. Sekali lagi Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16, tetapi secara khusus pada ayat 4b hingga ayat yang ke-5a, dan Kitab Ibrani pasal 11 ayat 4. Saya akan membaca bagian ini untuk kita bersama di hari ini. Judul pembacaan bagian yang pertama adalah Kain dan Habel. Pada ayat yang ke-4b hingga ayat yang ke-5a berbunyi sebagai berikut. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Demikian bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua dari dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4. Pada ayat yang keempat berbunyi sebagai berikut, karena Imam Habel telah mempersembahkan bahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dapat memampukan kita untuk memahami maksud firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembacaan kita di hari ini tema bagi kita untuk memahami maksud firman Tuhan dari dua bacaan, yaitu Kejadian pasal 4 ayat 4b hingga ayat yang ke-5a, dan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4. Tema adalah pekerjaan sebagai ibadah. Pekerjaan sebagai ibadah. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Judul perenungan kita di hari ini
pekerjaan sebagai ibadah. Bagaimana kita bisa memahaminya? Tema yang mengantar kita untuk memahami bagian firman Tuhan. Siapakah yang akan menjadi contoh bagi kita untuk melakukan pekerjaan sebagai ibadah? Nah, diterangkan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Di dalam dua bagian sekaligus, yaitu Kejadian pasal 4 ayat 1-16 dan juga Ibrani pasal 11 ayat yang ke-14 menjelaskan tentang kepada kita yaitu Kain dan Habel. Diterangkan oleh Alkitab bagi kita bahwa Kain dan Habel memiliki pekerjaan. Pekerjaan mereka masing-masing adalah sebagai seorang petani dan sebagai seorang gembala. Masing-masing menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar. Lalu masing-masing pun juga mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Nah, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Demikian juga Habel. Ia mempersembahkan seekor anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Itu pada ayat yang kedua hingga ayat yang ke-4a dijelaskan demikian. Kalau Bapak Ibu pemirsa, kalau kita dapat menilai pemberian daripada Kain dan Habel, maka pasti Kain dan Habel mendapatkan banyak pujian. Karena apa? Bahwa setidaknya mereka mendapatkan pujian dari kita karena mereka adalah pekerja yang keras. Pekerja yang mendatangkan hasil dari pekerjaannya. Lalu hal lain bahwa Kain dan Habel masing-masing memberikan persembahan atas kemauan mereka sendiri untuk menghormati Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka mempersembahkan hasil pekerjaan mereka itu dari hasil usaha sendiri. Bukan hasil curian, bukan hasil rampasan, bukan hasil korupsi. Tapi dari hasil usaha mereka sendiri. Tapi, mengapa sampai Tuhan hanya mengindahkan Habel dan persembahannya, sementara Kain tidak? Dari sikap Tuhan ini kita harus sadar bahwa memang ternyata Tuhan punya penilaian tersendiri terhadap setiap pemberian persembahan kita. Mengapa Tuhan hanya punya penilaian tersendiri? Bahwa telah ternyata mereka berdua memberikan yang terbaik. Mereka memberikan dari hasil pekerjaan mereka. Tetapi Tuhan punya nilai sendiri. Nah, apa penilaian Tuhan itu? Yang pertama, Tuhan mengindahkan kepribadian, mendahului persembahan itu. Pada ayat yang ke-4b, mari kita perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-4b itu dikatakan bahwa bukan persembahan lebih dahulu, tetapi Habel lebih dulu memberikan dirinya, lalu persembahan. Lalu yang kedua, penilaian dari Tuhan adalah bahwa Tuhan melihat hati orang yang memberi. Dan itu kelihatan dari pemberian persembahan yang diberikan. Bahwa ternyata Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Yang jelas dari pernyataan ini bahwa adalah jumlahnya yaitu sebagian. Tetapi jenis hasil tanah itu apa dan kualitasnya bagaimana itu tidak dijelaskan. Tidak jelas. Sementara Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang jelas dari pernyataan ini adalah bahwa Habel memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan Tuhan. Nah, persembahannya bagi Tuhan adalah
anak sulung dari kambing domba yang tentu memang sudah ditandai, sudah dijagai, sudah dikhususkan. Sedemikian rupa sampai waktu dipersembahkan, maka dipersembahkan. Pemberian persembahan itu kepada Tuhan. Dan juga Habel juga memperhatikan kualitas mutu persembahannya. Jadi jika Tuhan mau mengindahkan persembahan daripada Habel, maka kita harus mengetahui dengan pasti karena pemberiannya lebih baik sehingga Tuhan menerima pemberiannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, hati yang memberi persembahan bukan pada penghujung panen, tetapi hati yang mempersiapkan persembahan sementara proses kerja itu berlangsung. Nah, dari cara mempersiapkan dan memberikan persembahan, dari pembacaan ini kita mendapati bahwa telah ternyata Habel mencerminkan pengenalan dan rasa hormat kepada Tuhan. Karena itu, Habel menjadi contoh bagi kita. Bagaimana menjalankan pekerjaan sebagai satu ibadah. Dalam segala proses, dia mencintai pekerjaannya. Dan dari hasil pekerjaannya, dipersembahkan yang paling berkualitas dan yang paling terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan bukanlah pribadi yang berdiam diri. Dan bukan pribadi yang menanti hasil pekerjaan. Tetapi Tuhanlah yang menyertai dan menguatkan kita dalam setiap pekerjaan yang baik dan benar. Karena itu, dalam proses kerja, kita harus menghormati Tuhan. Apapun resiko yang kita hadapi dalam pekerjaan itu, kita harus menghormati dan mengutamakan Tuhan. Seluruh pekerjaan kita harus menjadi ibadah kepada Tuhan. Segala hal yang baik harus menjadi ibadah kepada Tuhan. Pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita mencintai pekerjaan kita? Mari kita belajar dari Habel, mencintai segala proses yang ada dari pekerjaan yang dikerjakan, sampai mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita melakukan hal itu kepada Tuhan, karena dengan segala yang baik mendatangkan berkat bagi kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Allah, Pencipta dan Pemelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan puji hormat kami haturkan kepadamu Tuhan Allah pemilik kehidupan kami, yang telah menyertai, memberkati kami semua dalam hari-hari hidup, tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati segala hal yang baik. Biarlah ketika kami tunduk di hadapan kekudusan-Mu, menaikkan syukur kami. Terimalah sembah dan sujud kami Tuhan. Bapa di surga, di hari ini kami bersyukur sebagai umat-Mu yang telah dilayakan berjumpa lewat siaran Tabura Injil, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami sadar dengan sungguh kekuatan Roh Kudus sangat kami butuhkan untuk menolong kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus dalam apapun tugas dan tanggung jawab kami. Bapa di surga, di saat ini kami berdoa bagi setiap umat Tuhan dalam berbagai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Kami sadar dengan sungguh Bapa bahwa telah ternyata dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, kami sering kali memilih-milih pekerjaan yang terbaik untuk kami kerjakan karena mendatangkan uang berkat yang banyak untuk kami. Kami tidak sadar bahwa pekerjaan itu adalah sebuah ibadah. Karena itu Bapa, berkati kami, tolong kami agar kami sadar diri untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan bagi kami sebagai bagian yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi semua para pekerja-pekerja yang mengeluarkan keringat mereka untuk menghasilkan sesuap nasi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Para pekerja sebagai tukang ojek, penjual-penjual di pasar, sebagai tukang tambang pasir batu di kali,
bahkan pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan semua pekerjaan yang ada. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai ibadah yang sejati. Lalu kami diingatkan untuk mempersembahkan persembahan yang baik kepada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi semua para pendengar dimanapun mereka berada, ketika mereka saat ini mendengarkan dalam keadaan kondisi kurang sehat, ataupun dengan berbagai pergumulan yang ada. Kami berdoa dan menyerahkan mereka Tuhan. Datang, angkat beban pergumulan mereka dan sembuhkanlah mereka. Angkat beban pergumulan persoalan hidup mereka dalam segala kehidupan berdasarkan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di hari ini pun juga kami berdoa bagi kru yang terus dengan setia menyiarkan atau menayangkan siaran ini, bekerja dengan apapun yang ada pada mereka, menampilkan segala yang baik agar firman Tuhan dapat didengar oleh setiap umat Tuhan. Di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk perjumpaan ini. Biarlah kesempatan ini menjadi bagian berkat tersendiri bagi kami. Ampuni, kuduskan, layakan kami, lalu sahutilah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasik Yapen Selatan dalam semua firman-firman yang disampaikan oleh para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.